Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Nurliani. Dalam video kali ini saya akan mensimulasikan modul 4 perlindungan anak, sesi 12 pencegahan penelantaran anak dan eksploitasi, langkah 6 bagian 3 sampai 4. Selamat menyaksikan. Baik ibu-ibu, jawaban yang tadi ibu paparkan semuanya juga benar. Jadi gambar-gambar ini merupakan contoh bentuk eksploitasi dalam bentuk materi ya Bu, karena ada unsur ekonomi yang diambil. Jadi orang tua memperoleh keuntungan dari anak-anak ini. Misalkan gambar ini, anak disuruh berjualan koran. Uang hasil penjualannya diserahkan kepada ayahnya. Anak tersebut jadi tidak sekolah, kemudian jadi berakibat bisa saja mengalami kecelakaan ya Bu ya. Nah, ini kan menyalahi Bu, menyalahi aturan. Semestinya anak ini tetap bersekolah, ayahnya ya berjualan. Jadi ini benar bisa dikategorikan sebagai eksploitasi dalam bentuk materi. Kemudian contoh yang selanjutnya. Nah, ini ada contoh bayi yang dijadikan alat oleh pengemis untuk memancing rasa iba ya Bu ya, agar orang-orang yang melihatnya memberi sejumlah uang kepada pengemis tersebut. Ini juga sama bentuk eksploitasi, karena anak dapat berakibat sakit-sakitan ya Bu, karena kepanasan atau kehujanan. Nah, gambar yang selanjutnya juga ini juga sama bentuk eksploitasi, karena memanfaatkan tenaga anak untuk bekerja keras. Anak sekecil ini disuruh memecah batu, membantu ayahnya bekerja, padahal kan tidak usah seperti ini juga. Jadi anak ini tadi sakit dan kurang gizi. Nah, ibu-ibu, bentuk contoh-contoh ini adalah bentuk eksploitasi dalam bentuk materi. Kemudian kalau eksploitasi dalam bentuk non materi, contohnya adalah anak disuruh menikah dengan orang yang lebih kaya untuk meningkatkan status sosial. Misalnya itu kan tidak ada unsur uang, tapi itu unsurnya non materi. Misalkan anak dinikahkan untuk melunasi hutang orang tuanya, nah itu termasuk eksploitasi juga, itu tidak boleh dilakukan. Misalkan anak di bawah usia 18 tahun disuruh menikah agar orang tuanya ringan biayanya, tidak usah membiayai anak itu lagi, nah itu termasuk eksploitasi. Mungkin untuk lebih jelasnya saya akan membacakan pecat nomor 6 ya Bu ya. Nanti Ibu bisa lihat juga di buku pintar eksploitasi. Ada keuntungan materi. Memperoleh uang, contohnya anak yang dilacurkan, dipekerjakan, digunakan untuk mengemis. Keuntungan bukan materi yang memanfaatkan anak mendapatkan status sosial dan kedudukan yang lebih tinggi. Contoh, anak perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang lebih kaya atau berkedudukan terhormat. Akibat dari unsur eksploitasi tersebut: 1. Anak putus sekolah. Yang kedua, perkembangan fisik anak terganggu, menjadi penakut, murung, menarik diri. Kemudian anak terkena PMS, untuk yang anaknya dilacurkan, terkena penyakit menular seksual atau HIV/AIDS. Selain itu, anak tidak punya masa depan atau kehilangan cita-cita. Anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Anak kehilangan percaya diri. Anak dapat terluka atau sakit-sakitan atau mengalami kecelakaan. Anak tidak punya waktu untuk bermain. Anak menjadi stres atau tertekan. Anak terpisah dari keluarga dan lain-lain.
Ibu-ibu, jadi kesimpulannya semua bentuk eksploitasi akan berakibat buruk bagi anak. Jadi jangan sampai kita tergiur untuk melakukannya, atau hal-hal yang kita pikir bukan eksploitasi ternyata dapat digolongkan sebagai eksploitasi anak ya Bu ya. Apalagi ibu-ibu yang mempunyai anak gadis, ini hati-hati Bu, jangan sampai anak gadis kita tidak sekolah. Misalkan ibu tidak punya uang untuk melanjutkan sekolah SMA, kemudian tergiur untuk bekerja ke kota, ikut orang lain misalkan ya Bu ya. Nah ini sangat berbahaya, jangan sampai terjadi. Walaupun kita tidak punya biaya, usahakan anak kita tetap bersekolah, misalkan di paket C atau semampunya kita aja Bu, cari sekolahnya yang dekat. Nah apalagi yang anak-anak kecil harus sekolah ya Bu ya, harus kita perhatikan atau kita beri kasih sayang yang sebaik-baiknya. Walaupun misalnya keadaan kita sangat kekurangan secara ekonomi atau kita telah bercerai, itu bukan alasan untuk kita melakukan penelantaran dan eksploitasi anak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.